Halo, tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan record tugas dari Bapak dosen. Ya, saya ambil dengan pertemuan kedua dari materinya Bapak dosen tentang pengantar asuransi dan prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip asuransi dari pertemuan yang kedua. Kita mulai langsung saja untuk mempercepat, karena waktunya kita 10 menit. Kita akan percepat isi dari slide ini apa saja yang akan kita bahas. Ya, Pak dosen. Izin, nama saya ini Mas Widarto, NIM sekian, mata kuliah ini materinya tersebut. Oke, langsung ke slide 3. Slide 3 itu tentang pengertian dan tujuan prinsip asuransi. Ya, definisi asuransi itu apa ya? Asuransi adalah perjanjian pengalihan risiko antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Gitu ya, memberikan perlindungan finansial dengan pembayaran premi. Gitu, itu definisi asuransi gitu ya. Dan fungsi dan tujuan asuransi itu bertujuan sebagai alat pengalihan risiko, melindungi aset dan kekayaan dari kerugian finansial akibat berbagai risiko gitu ya. Terus peran prinsip asuransi itu sendiri adalah memastikan keadilan, efisiensi, integritas dalam transaksi, memandu hubungan kontrak, dan melindungi semua pihak. Gitu ya, itu pengertian dari tujuan prinsip asuransi. Next slide, kita masuk ke slide 4. Tentang insurable interest, itu ya, bahasa Indonesia tetap kepentingan yang dapat diasuransikan, gitu ya. Pengertian dan esensi gitu ya. Pengertiannya apa sih? Insurable interest adalah hak hukum yang menimbulkan hubungan keuangan yang diakui sah antara tertanggung dan barang yang diasuransikan, fundamental untuk validitas polisnya gitu ya maksudnya. Ya, dasar hukumnya itulah pasal 250 KUHD gitu ya. Doktrin muncul dari kasus Castellan v. Preston gitu ya, 1883 ya. Bunyi pasalnya adalah penanggung tidak wajib ganti rugi jika tertanggung tidak memiliki kepentingan pada saat pertanggungan yang ditiadakan gitu ya. Itu. Lalu studi kasus adalah contoh penerapannya adalah misalkan kendaraan dijual tanpa pemberitahuan gitu ya. Klaim ditolak karena tiada interestnya gitu ya. Dan penyewa bangunan bertanggung jawab atas kebakaran gitu ya, dapat mengasuransikan bangunannya gitu. Dan pencegahan spekulasinya itu adalah prinsip ini mencegah asumsi digunakan untuk tujuan spekulatif, memastikan perlindungan finansial yang sah gitu. Itu anti spekulasi. Lanjut kita masuk ke slide 5. Slide 5 adalah utmost good faith atau etikat baik sempurna. Definisi dan konsep berimanya fides itu prinsip yang mewajibkan semua pihak dalam kontrak asuransi mengungkapkan semua fakta material secara jujur dan transparan. Itu berdasarkan atas kejujuran sempurna untuk menciptakan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan gitu ya. Dasar hukumnya pasal 251 KUHD gitu ya. Keterangan yang adalah keterangan yang keliru atau tidak benar atau tidak diberitahukan hal-hal yang diketahui tertanggung dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan gitu ya. Bapak Ibu gitu ya. Perbandingan dengan Civet Imtor adalah very mafed is gitu ya. Artinya adalah transparansi penuh dalam asuransi. Civet import adalah pembeli bertanggung jawab atas peneliti dalam kontrak dagang. Implementasi ketidakjujuran adalah contoh ketidakjujuran dalam menyebabkan penolakan klaim dan pembatalan pertanggungjawaban. Itu tidak merupakan riwayat serius pada asuransi. Gitu ya. Lalu kita lanjut masuk ke slide 6. Proximate cause atau sebab terdekat, pengertiannya adalah penyebab aktif, efisien, dan paling langsung dari kerugian yang memicu pertanggungan tanpa intervensi sumber baru gitu ya. Pentingnya dalam klaim asuransi perusahaan asuransi menganalisa penyebab kerugian untuk menentukan cakupan klaim gitu ya, penentuan tanggung jawab. Perbedaannya adalah proximate versus remote causes itu adalah perbedaannya sebagai berikut gitu ya. Proximate cause itu yang penyebab langsung dan efisien dasar klaim. Remote cause yaitu penyebab terjauh atau tidak langsung tidak menjadi dasar klaim gitu ya. Contoh uji respondinya sebagai berikut gitu ya. Bapak kita masuk ke slide 7, indemnity atau ganti rugi ya. Tujuan dan batasan ganti rugi, prinsip
Indemnity bertujuan mengembalikan posisi keuangan tertanggung ke kondisi sebelum kerugian, itu tanpa memberikan keuntungan. Ya, penggantian sebatas pemulihan kondisi yang semula aja gitu ya. Dasar hukumnya pasal 253 KUHD RI ya, begitu ini ya, berikut isinya gitu ya. Dan metode pemberian indemnity adalah pembayaran tunai cash atau memperbaiki repair atau yang diasuransikan gitu ya, mengganti dengan barang yang sama. Misalkan mobil yang rusak, berat ketabrak gitu ya, rusak total, dia asuransi berani untuk mengganti dengan mobil yang sama gitu ya, kurang lebih seperti itu pengertiannya. Membangun kembali reinstatement atau pembangunan kembali, misalkan gudang yang kebakaran gitu ya, warehouse kebakaran gitu, asuransinya seperti itu, pemberian indemnity-nya pembangunan kembali reinstatement itu ya. Lanjut kita ke subrogation atau subrogasi gitu ya. Pengertian tujuannya hak menanggung, mengambil alih hak tertanggung, menuntut ganti rugi dari pihak ketiga setelah pembayaran klaim gitu ya. Itu dasar hukumnya ialah pasal 284 KUHD RI gitu ya. Penerapan dalam klaim asuransi, penanggung menuntut pihak ketiga setelah membayar klaim. Tertanggung harus mendukung hak penanggung terhadap pihak ketiga. Contoh kasusnya adalah jika bus menabrak sedan yang diasuransikan, perusahaan asuransi membayar perbaikan kepada tertanggung gitu. Asuransi kemudian menuntut ganti rugi dari pihak si bus tersebut gitu ya, yang bus yang menabrak sedan tersebut gitu ya. Jadi itu contoh kasusnya kurang lebih seperti itu untuk yang subrogasi gini ya, subrogation ini. Lanjut, nah, kita contribution. Kontribusi adalah kondisi timbulnya kontribusi, yaitu kondisi timbul kontribusi yaitu salah satu resiko ditanggung beberapa polis asuransi gitu ya. Objek penanggungan bisa jadi bisa lebih dari satu polis asuransi gitu ya. Ditanggung beberapa polis asuransi di beberapa perusahaan maksudnya gitu ya. Objek pertanggungan yang sama, perusahaan asuransi berbeda gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang beberapa perusahaan gitu ya. Asuransi sejalan versus ke insurance-nya gitu ya. Perbedaannya apa sih? Insurance berjalan, polis di individual dari berbagai perusahaan. Co-insurance adalah satu polis ditandatangani beberapa penanggung gitu ya, beberapa perusahaan asuransi gitu ya. Terus mekanisme ganti ruginya, semua penanggung secara proporsional, semua terganggu masing-masing gitu ya. Ini contoh perhitungan kontribusinya adalah misalnya total nilai kendaraan plus isinya setelah 400 juta, kerugiannya 200 juta gitu ya, asuransi. Perusahaan 1, A, B, C, masing-masing penanggung jawabnya berbeda-beda nih. Misalkan nih, perusahaan A 200 juta, perusahaan B ada 100 juta, perusahaan C ada 100 juta. Gitu, ini kontribusinya. Gitu ya, kontribusinya adalah 200 per 400 total nilai kendaraan, penanggung jawaban dikali kerugian. Gitu ya. Berikut juga perusahaan A, B, dan C juga. Total kontribusinya 200 juta totalnya. Lanjut ya. Sorry kepotong nih, masuk ke kesimpulan yaitu dari sebentar. Kesimpulan kelima, prinsip asuransi adalah landasan fundamental gitu ya dalam industri asuransi, memastikan keadilan dan integritas dalam setiap kontak gitu ya. Tadi ya yang kita sebutkan buat prinsip asuransi apa sih? Poin-poin utamanya ialah insurable interest, utmost good faith, proximate clauses, ya, indemnity, subrogation and contribution gitu ya. Prinsip ini melindungi kepentingan semua pihak gitu ya. Pemahaman mendalam sangat penting untuk efektivitas manajemen risiko dan penyelesaian klaim yang transparan. Manajemen risiko efektif, keadilan dan integritas ya. Ini berikut adalah sekian dari presentasi saya, Pak dosen. Ini kontak email saya yang nanti saya upload ke Adlink. Terima kasih untuk tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.